Miranda Ayu Rahmadini dari Universitas Sriwijaya. Saya Mira Rahmawati dari Universitas Sriwijaya. Saya Anggi Septiani dari Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menyongkong aplikasi rekayasa genetika. Prosedur proyek: 1. Carilah dan pahami materi tentang aplikasi genetika. 2. Carilah dan pahami materi tentang aplikasi pada bidang kimia dan pangan. 3. Carilah dan pahami materi tentang aplikasi pada bidang kesehatan dan pertanian. 4. Edit video yang didapat dengan semenarik mungkin. Rekayasa genetika memegang peran penting dalam merubah susunan genetika makhluk hidup sesuai dengan keperluan manusia di masa kini. Rekayasa genetika adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan modifikasi langsung atau perubahan susunan genetika dari suatu organisme hidup untuk mengekspresikan sifat-sifat yang tidak alami namun diinginkan. Manfaat rekayasa genetika. Penerapan rekayasa genetika sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, di antaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik, dijadikan alternatif sumber energi yang dapat diperbarui, misalnya biomas dan biofuel, yang dapat menggantikan sumber energi konvensional. Selanjutnya, produk hasil rekayasa genetika. Para ahli melakukan rekayasa genetika pada beberapa produk. Yang pertama, produk farmasi. Pemenuhan kebutuhan produk farmasi tertentu bila dilakukan dengan teknologi konvensional akan memerlukan bahan dan biaya yang banyak. Contohnya, hormon somatostatin, yaitu hormon pertumbuhan pada manusia. Hormon ini memerlukan 1,5 juta otak domba untuk mendapatkan 0,005 gram somatostatin murni. Yang kedua, produk non-pangan. Rekayasa genetika juga menyentuh di bidang lain seperti peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Produk tersebut misalnya vaksin, antibiotik, dan hormon pertumbuhan untuk hewan. Ternak, cloning berbagai macam tanaman tahan herbisida, insek, jamur, dan cacing, serta tanaman yang toleran terhadap kekeringan dan cuaca dingin. Selanjutnya, produk pangan. Teknik rekayasa genetika juga dilakukan pada bahan pangan antara lain tomat, jagung, kedelai, kanola, bunga, kol, keju, tepung susu, ketan, beras, dan sebagainya. Pangan transgenik pertama yang diperdagangkan adalah tomat Flanstal pada tahun 1994 di Amerika Serikat. Sekitar dari 52 varian tanaman dari 13 spesies yang berbeda. Produk-produk pangan yang diolah dari bahan transgenik masih mengandung OHRG di dalamnya. Dampak positif rekayasa genetika. Yang pertama, tanaman hasil rekayasa genetika biasanya tahan lebih lama terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. 2. Mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. 3. Virus dimodifikasi secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan penyakit manusia. Yang keempat, insulin sintesis telah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes. Hal tersebut menjadi rekayasa genetika. Sedangkan kekurangan rekayasa genetika, yang pertama, kesetimbangan ekosistem bisa terganggu karena dominasi GMO atas spesies alami. Yang kedua, gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetika ialah reaksi alergis yang sudah dapat dibuktikan. Yang keempat, peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi dengan rekayasa genetika. Dan yang keempat, penelitian telah membuktikan bahwa beberapa produk makanan mempertahankan bahan genetik buatan yang akan menciptakan efek merugikan pada kesehatan manusia. Syarat-syarat suatu produk rekayasa genetika dapat digunakan yaitu
Uji klinis, uji PPOM, dan uji MUI. Yang pertama, uji klinis. Produk rekayasa genetika berupa pangan maupun kepentingan medis telah teruji klinis aman dan ampuh serta terbukti tidak mengandung bahan fotogenik ataupun memberikan efek yang buruk bagi pengkonsumsi. Yang kedua, uji BPOM. Pengkajian keamanan pangan atau PRG atau produk rekayasa genetika dilakukan oleh lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yaitu Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, yang terdiri atas unsur pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Hasil pengkajian berupa rekomendasi keamanan pangan PRG yang disampaikan kepada Kepala Badan POM sebagai acuan untuk menerbitkan surat keputusan izin peredaran pangan PRG yang sekaligus merupakan sertifikat keamanan pangan PRG. Yang selanjutnya, uji MUI. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait pangan PRG melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa genetika dan produknya. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa yang pertama, melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuhan, dan mikroba adalah mubah atau boleh dengan syarat dilakukan untuk kemaslahatan atau bermanfaat. Yang kedua, tidak membahayakan baik pada manusia maupun lingkungan. Yang ketiga, tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia. Syarat kedua, produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik adalah halal dengan syarat yang pertama bermanfaat, yang kedua tidak membahayakan, yang ketiga sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram. Berikut rekayasa genetika di berbagai bidang beserta kegunaannya. Yang pertama, medis. Bisa dilihat di sini ada hormon adenokortikotropik yang digunakan untuk pengobatan penyakit rematik. Yang kedua, alfa dan gamma interferon yang digunakan untuk terapi kanker dan infeksi virus. Dan ada 4 gen lainnya beserta kegunaannya bisa dilihat sendiri. Yang kedua, bidang forensik. Rekayasa genetikanya yaitu DNA fingerprinting digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan materi genetik dalam rangka menentukan apakah dua sampel DNA berasal dari orang yang sama atau orang yang berbeda. Selanjutnya, bidang pertanian. Rekayasa genetikanya yaitu inseminasi buatan dan sexing sperma. Kegunaannya untuk memaksimalkan potensi penjantan berkualitas unggul karena sperma dari satu penjantan berkualitas unggul dapat digunakan untuk beberapa ratus bahkan ribuan betina. Yang kedua, rekayasa genetika transfer embrio. Kegunaannya untuk menciptakan induk betina unggul memproduksi anak dalam jumlah banyak tanpa harus bunting dan melahirkan, serta ada 2 rekayasa genetika lainnya, serta kegunaannya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya di bidang pertanian, rekayasa genetikanya tanaman transgenik. Fungsinya memindahkan gen dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik dari satu tanaman ke tanaman lainnya atau dari gen hewan ke tanaman. Teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian antara lain tomat, jagung, kedelai, kol, beras, dan sebagainya. Rekayasa genetika adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan modifikasi langsung atau perubahan susunan genetik dari suatu organisme hidup untuk mengekspresikan sifat yang tidak alami namun diinginkan. Syarat suatu produk rekayasa genetika dapat digunakan yaitu diuji klinis, uji BPOM, dan uji MUI. Dalam rekayasa genetika menggunakan teknologi khusus yang meliputi teknologi DNA rekombinan.